البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga, masih di awal-awal muka surat 385. Baik, berarti apa? Masuk hadis baru ya. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-hadisus salis wal arba'un. Hadis yang ke-43. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsana Yahya an Hisham an Abi, qala akhbarani Abi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk menemuinya, wa indaha imra'ah, dalam keadaan di dekat di dekat Aisyah ada seorang wanita. Faqal man hadhih, maka Nabi bertanya, siapa wanita ini? Qalat fulanah, maka Aisyah menjawab fulanah. Tadhkuru min salatiha, Aisyah menyebutkan sebagian dari salat wanita ini, yaitu terkenal hebat dalam salat. Qal mah, Nabi mengatakan berhentilah. Alaikum bima tutiqun, hendaknya kalian mengerjakan apa yang kalian mampu. Baik. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu, maka demi Allah, Allah tidak bosan sehingga kalian bosan. Wa kana ahabbad dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuh, dan amalan yang paling, yaitu agama yang paling Allah cintai adalah agama yang pelakunya terus-menerus mengerjakannya, berarti memang amalan. Baik. Rijalus sanad Muhammad ibnul Musanna huwa Abu Musa Muhammad ibnul Musanna ibni Ubaid al-Anazi al-Basri, dari Bani Anazah, al-Hafidh al-Ma'ruf bizamin, terkenal dengan lumpuh, karena dulu pernah lumpuh, kemudian berdoa pada Allah di suatu malam, kemudian dikabulkan doanya itu. Baik. Sehingga tidak lagi lumpuh. Siqatun sabtun ihtajja bihi sairul a'immah, beliau terpercaya dan kukuh, semua imam berhujjah dengan riwayat beliau. Kama marra bina tahtal hadis sadisa asyar, sebagaimana yang kita lewati di bawah hadis yang ke-16. Wa Yahya huwa Abu Sa'id, Yahya bin Sa'id ibni Farrukh al-Qattan at-Tamimi, Abu Sa'id al-Basri. Tayyib, al-ahwal. Ahwal itu apa ya? Matanya ada cacat gitu ya, ahwal. Tayyib, ada otot mata yang tidak selaras. Al-Hafidh al-Faqih as-Siqah as-Sabt min a'immati ahlil ilal wa ilaihi muntahat tasabut fil hadis, dan kepada beliaulah berhentinya pemeriksaan pemastian hadis bil Basrah, di Basrah. Ya, tak ada yang mampu untuk mengelabui beliau, kata gurunya itu Sufyan as-Tsauri, sebagaimana disebutkan di dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi. Wa an Ali bin al-Madini, diriwayatkan dari Ali ibn al-Madini, qala, mengatakan, ma ra'aitu a'lama birrijali min Yahya al-Qattan, saya tidak mengetahui ada yang lebih tahu tentang para rawi melebihi Yahya al-Qattan. Wala ra'aitu a'lama bi shawabil hadis wal khata' min ibni Mahdi, dan saya tidak tahu ada yang lebih tahu tentang benar atau salahnya suatu hadis melebihi Abdurrahman bin Mahdi. Iya, sama-sama Amirul Mukminin fil hadis. Kama marra bina tahtal hadis sadisa asyar, sebagaimana yang kita lewati di bawah hadis yang ke-16. Wa Hisham huwa mutarjamun fil hadisil ishrin, yang telah disebutkan dalam biografi yang di hadis 20. Wa huwa Abul Mundhir
Au Abu Abdillah, kunyahnya dua ya. Hisham ibnu Urwah ibni Zubair ibnil Awam al-Asadi al-Madani, siqatun kasirul hadis, imamun fil hadis, dijuluki sebagai Syekhul Islam. Baik, oleh Az-Zahabi. Wa abuhu huwa kadzalik mutarjamun fil hadisil isrin. Telah kita lewati di hadis yang ke-20. Wa huwa Abu Abdillah Urwah ibnu Zubair ibnil Awam al-Asadi al-Madani, siqatun sabtun ma'mun, kasirul hadis, salah satu dari 6 fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in menurut sebagian ulama. Wa Aisyah ummul mukminin, ini harusnya dirubah dulu ya harokatnya. Aisyah tu ummul mukminin radhiyallahu anha kadzalika mutarjamah fil hadisil isrin wa hiya ummul mukminin Ummu Abdillah Aisyah tu bintu Abi Bakrin As-Siddiq Al-Akbar radhiyallahu anhuma zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam afqahu nisa'il ummah alal itlaq, wanita umat ini yang paling faqih secara mutlak. Fasanad sahihun bila syak. Baik. Kemudian ada beberapa riwayat yang lain. Syarhul hadis, penjelasan untuk hadis ini, qauluha innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuinya, wa indaham ra'ah, di dekatnya sedang ada wanita, mungkin apa wanita itu bertamu. Zakara Urwah qissata Aisyah bi dhamiril ghaibah. Urwah menceritakan cerita Aisyah dengan pola ghaibah, padahal an Aisyah harusnya an Aisyah qalat, dalam keadaan di dekat saya, tapi kenapa di dekat dia? Seakan-akan setelah Urwah mengatakan dari Aisyah, lalu Urwah cerita seakan-akan dia lihat peristiwa itu. Di sisi Aisyah ada begini dan begitu. Ini maksudnya dhamir ghaibah di situ. Harusnya kan indi, Aisyah bercerita. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya, harusnya. Wa akhrajahu Ma'mar ibn Rashid fi Jami'ih wa anhu Abdur Razzaq ibnu Hammam fi Musannafih an Hisham an Urwah dengan lafaz yang lebih ma'ruf. Bi dhamir takallum. Falabduhu lafaznya dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun hasanatul hay'ah, di dekat saya ada wanita yang keadaannya bagus. Tapi tak masalah riwayat ini dan itu. Baik, qauluha faqala sallallahu alaihi wasallam man hadhihi. Rasulullah bertanya, siapa wanita ini? Faqultu fulanah. Baik, fulanah alamun muannas la yansharif. Iya, dia tidak boleh ditanwin. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Qauluhu qultu fulanah. Sering Al-Hafidz mengatakan qauluhu, walaupun sebenarnya adalah qauluha, sering dalam Fathul Bari, tapi tak masalah insyaallah. Hadhihi lafdhah kinayatun an kulli alamin muannas. Ini ungkapan dari setiap nama yang muannas. Fala yang sharif, maka dia mamnu minas sharf. Berarti apa? Alamiah ma'at ta'nis. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluha fulanah wa fi riwayah fulanah bintu fulan, disebutkan nama ayahnya. Kama akhrajahu Ma'mar ibn Rashid fi Jami'ih wa anhu Abdur Razzaq ibnu Hammam fi Musannafih wa anhu al-Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar. Baik. Fi Musnadih. Ma'mar murid dari siapa? Urwah. Baik. Sebagian mengatakan Ma'mar belajar kepada Hisham. Wallahu a'lam. Wahia, siapa wanita ini? Imra'atun min Bani Asad. Salah seorang wanita dari Bani Asad. Berarti masih ada hubungan kabilah dengan apa? Urwah. Karena Hisham bin Urwah dua-duanya dari Bani Asad. Baik. Fa fi sahih Muslim min tariqi Abi Usamah an Hisham an Abi inna imra'atun min Bani Asad, wanita dari Bani Asad. Wa qad akhrajal hadis al-Imam Ahmad fi Musnadih faqal hadatsana Ibnu Numair an Hisham an Abihi an Aisyah qal
Walaupun bagusnya apa qalat. Kana indaham ra'atun min Bani Asad. Di dekat Aisyah ada wanita dari Bani Asad. Baik, sanadnya sahih. Wa innasmaha namanya siapa? Al-Haula bintu Tuwaid radhiyallahu anha. Ya, dengan melihat riwayat yang lain ketahuan namanya adalah Haula bintu Tuwaid Al-Asadiyah radhiyallahu anha. Wa qad akhrajal hadis Al-Imam Muslim fi sahihi min tariq Ibnu Syihab. Qala akhbarani Urwah Ibnu Zubair anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarat menghabarkan kepadanya annal Haula binta Tuwaid ibni Habib ibni Asad, iya, dari Bani Asad, ibni Abdul Uzza, marrat biha, sedang melewatinya, wa indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini polanya agak berubah ya. Rasulullah di dekat Aisyah, wanita ini yang lewat, yang berlalu. Tapi riwayat-riwayat yang lain menunjukkan Rasulullah yang datang dan wanita ini sudah duduk di sini. Boleh dijamakkan seperti itu. Faqultu hadhil Haula bintu Tuwaid. Saya mengatakan ini Haula bintu Tuwaid. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Apakah menunjukkan boleh seseorang menyebut nama wanita? Boleh ketika ada hajat. Baik, kalau tidak ada hajat ya tak perlu nyebut-nyebut nama, nanti ada yang marah tuh. Baik. Anda tanyakan ke sejumlah masyayikh karena pertanyaan dari Indonesia, boleh nggak dalam iklan disebutkan nama fulan kawin dengan fulana? Karena orang Arab betul-betul apa? Sangat memendam yang seperti ini, tak perlu disebut, cukup laki-lakinya disebut. Nah, hampir semua masyayikh yang Anda tanya tak menjawab. Karena memang tradisinya adalah wanita tak perlu diceritakan nama itu. Yang lain mengatakan tidak mengapa ketika ada keperluan, kemudian dalil-dalil menunjukkan itu. Kalau ada keperluan. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa qad warada fi riwayatin ukhra, telah datang dalam riwayat yang lain mukharrajatin fi ghairi hadza, ditakhrij selain sanad ini, fi ghairi hadzal maudhi', di tempat yang selain ini, anna hadil mar'ah ismuha, wanita ini namanya Al-Haula bintu Tuwaid, wa anna Aisyah qalat anha, bercerita tentangnya, za'amu annaha la tanamul lail. Orang-orang menyatakan bahwasanya wanita ini tidak tidur malam, yaitu rajin ibadah. Baik, bukan main mahjong maksudnya. Baik, ini sahabiyat. Baik, Fathul Bari punya Ibnu Rajab. Iskal, ada kerumitan. Dzukira fi riwayah, disebutkan dalam satu riwayat dalam bab kita ini, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah dalam keadaan di sisi Aisyah ada wanita ini yang lebih dulu di rumah itu. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, annal mar'ah marrat biha, bahwasanya wanita ini yang melewatinya. Wa indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Aisyah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal ta'addadatil qissah, apakah ceritanya ini berbilang, peristiwanya lain-lain? Am annaha qissatun wahidah, ataukah ini cerita yang sama? Ataukah kita harus melakukan tarjih, kita menangkan riwayat Ibnu Syihab dari Urwah daripada riwayat yang di Bukhari itu, yaitu riwayat siapa? Anaknya Hisham dari Urwah. Tapi tak masalah, dua-duanya Syekhul Islam, tak masalah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wal jawab annal qissah wahidah. Jawabannya adalah cerita ini satu saja, ceritanya sama. Wa yubayyinu dzalika riwayat Muhammad bin Ishaq. Yang menjelaskan itu adalah riwayat Muhammad bin Ishaq an Hisham fi hadzal hadis. Di dalam hadis ini walabduhu, lafadznya marrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Haula bintu Tuwaid. Jadi Haula bintu Tuwaid melewati Rasulullah. Berarti dohirnya apa? Rasulullah sudah dalam rumah. Akhrajahu Muhammad ibnu Nasr fi kitab Qiyamil Lail. Baik, kesimpulannya sanadnya hasan. Fayuh malu ala anha kanat awalan,
maka kita bawa kemungkinannya pertama kali wanita ini inda Aisyah, dia ada di dekat Aisyah. Falamma dakhala sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah, qamatil mar'ah, wanita ini berdiri. Kama fi riwayat Hammad bin Salamah al-Atiyah, sebagaimana akan datang dalam riwayat Hammad bin Salamah. Baik. Yaitu diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dan seterusnya. Kesimpulannya apa? Sanadnya lemah sekali karena ada Ibrahim ibnul Hajjaj Al-Ghassani kadzab. Berarti tidak sesuai untuk menjadi pelengkap cerita ini. Kemudian falamma qamat, tatkala wanita ini sudah bangkit, litakhruj untuk keluar, marrat bihi fi khilali dhahabiha. Wanita ini melewati Nabi di sela-sela kepergiannya. Fasa'ala anha, kemudian Nabi menanyakan tentangnya. Wa bihadza tajtami'ur riwayat. Dengan ini riwayat-riwayat akan terkumpulkan. Ya sayangnya ada satu rawi pendusta tadi, susah kita. Baik. Tapi mungkin saja polanya memang seperti itu, cuma tidak ada riwayat yang sahihah yang memperinci. Summa qauluha fi hadisil bab, kemudian ucapan Aisyah dalam hadis bab ini, tadhkuru min sholatiha, yaitu Aisyah menyebutkan tentang sholat wanita ini. Yahtamilu ala bina'il ma'lum, yaitu tadhkuru, yaitu Aisyah yang menceritakan. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari' yang maklum. Fal fa'il Aisyah, pelakunya Aisyah. Wa yahtamilu ala bina'i ma lam yusamma fa'iluh. Ada kemungkinan ini fi'il mudhari' yang mughayyaru sighah, fa'ilnya tak disebut. Berarti apa? Tudkaru. Fal fa'il ba'dun nas, pelakunya sebagian orang, entah siapa. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berarti naibul fa'ilnya apa? Hiya, kembali ke wanita itu. Wanita itu disebut-sebut oleh orang karena sholatnya. Kata al-Hafidz, qauluhu tadhkuru bi fathit ta al-fauqaniyah. Iya, ada titik dua di atas. Wal fa'il Aisyah. Wa ruwiya, tapi juga diriwayatkan dalam sanad yang lain bi dhammil ya. Oh, pakai ya untuk yang riwayat lain. Yudkaru. Tak masalah, tudkaru pun boleh, fa'il naibul fa'ilnya hiya, tak masalah. Thayyib. Alal bina lima lam yusamma fa'iluh, tidak disebutkan fa'ilnya. Ai yadhkuruna anna sholataha kasirah. Orang-orang menceritakan, menyebut-nyebut bahwasanya sholat wanita ini banyak. Baik. Kalau tazkuru ni agak selalu sebut ni, disebutkan tazkuru ni mengenai kebaikan ataupun keburukan, Syekh? Tergantung. Iya. Di dua-dua boleh juga. Iya, dua-duanya mungkin. Baik. Kemudian fayu ayyidul awal, yang menguatkan kemungkinan pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz, dan memang sesuai dengan riwayat yang di hadapan kita, wa huwa bina'ul ma'lum ma akhrajahu Ma'mar ibn Rashid fi jami'ih wa anhu Abdur Razzaq ibnu Hammam fi musannafih wa hiya ya Rasulullah la tanamul lail. Aisyah mengatakan, dan wanita ini wahai Rasulullah, dia tidak tidur malam. Jadi memang Aisyah yang menyebut-nyebut. Ini pentingnya kita melihat beberapa riwayat sehingga hujah kita semakin kuat ketika memilih sesuatu. Wa anhul Imamu Ahmad, dan dari Abdur Razzaq ada riwayat Imam Ahmad. Baik. Bilafat hadhihi fulanatu bintu fulan ya Rasulullah, hiya la tanamul lail. Ya, betul-betul Aisyah yang bercerita. Wanita ini adalah fulanah bintu fulan wahai Rasulullah, dia tidak tidur malam. Wa fi sahih Muslim min tariqi Yahya bin Sa'id, yang telah kita lewati, Al-Qattan, an Hisham qala akhbarani abi an Aisyah bil lafadz imra'atun la tanamu tusalli. Aisyah bercerita, dia adalah wanita yang tidak tidur, dia itu selalu sholat. Ini beberapa riwayat yang menguatkan lafadz tadhkuru. Wa yu'ayyidu tsani, yang menguatkan lafadz kedua, tudkaru boleh atau yudkaru, tak masalah. Wa hiya bina'u ma lam yusamma fa'iluh ma akhrajahu Muslim min tariq Ibnu Syihab an Urwah Ibni Zubair an Aisyah qalat
Faqultu hadhil haula bintu Tuwaid wa za'amu. Menunjukkan apa? Pelakunya tidak jelas. Sehingga apa dikatakan tutkaru atau yutkaru? Karena orang-orang menyatakan demikian. Baik. Za'amu annaha la tanamul lail. Orang-orang menyatakan dia tidak tidur malam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa fi riwayatihi aidan, dalam riwayat Muslim juga, wa za'amu annaha la tanamul lail wa hadza yu'ayyidu riwayat as-saniyah. Ini menguatkan riwayat kedua. Annahan nuqilat annahan naqalat an ghairiha. Aisyah menukil dari orang lain. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam mah hada ismu fi'il amr. Ya, isim fi'il amr. Dia isim tapi mengandungi tolab. Lizajr, yaitu untuk menghardik, walkaf agar orang berhenti, menahan. Baik. Qala al-Allamatul Jauhari rahimahullah mah kalimatun buniyat alas sukun, mabni alas sukun. Baik. Wa huwa ismun summiya bihil fi'il, yaitu isim fi'il amr. Wa maknahu uqfuf, tahanlah, berhentilah dari kalimat seperti itu. Atau hendaknya wanita itu berhenti. Li'anahu zajr, yaitu pelarangan. Fa'in wasalat nuwinat, jika dia disambung dengan lafaz setelahnya, maka atau disambung dengan lafaz yang sama ya, dia ditanwin mahin mah. Ada informasi baru kah? Oh iya, yaitu apa? Diambil dari riwayat Ma'mar bin Rasyid, dan juga sebelumnya muridnya adalah Abdul Razak. Nabi mengulang, faqal mahin mah khudhu minal amali ma tutiqun. Ya, Nabi sampai mengulang 2 kali dan seterusnya. Wa qala al-alamatu Ibnu Battah rahimahullah qauluhu mah zajrun waqaf, untuk menghardik dan menahan. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam mah zajrun li Aisyah an qauliha an hadil mar'ah fi kasrati salatiha. Ini pelarangan Nabi kepada Aisyah. Walaupun sebenarnya yang dilarang sih wanita itu ya, hendaknya beramal sesuai kemampuan. Baik. Tapi mungkin Aisyah juga biar mengambil pelajaran dari ucapannya tentang wanita ini, tentang banyaknya sholat dia. Wa annaha la tanamul lail, dan bahwasanya wanita ini tidak tidur malam. Wa amaralaha bil kafi amma qalathu fi haqqiha. Nabi memerintahkan Aisyah untuk menahan diri dari apa yang dia ucapkan tentang wanita itu. Fayahtamilu anna dzalika karahiyatun lil madhi fi wajhiha. Nah, kalau seperti ini yang dilarang adalah Aisyah, ada kemungkinan ini menunjukkan dimakruhkan memuji seseorang di hadapan orang itu kalau dia belum keluar. Haitsu kanatil mar'ah hadirah, yang mana tatkala wanita itu masih hadir di situ. Wa yahtamilu wa huwal adhar. Ada kemungkinan, kata Ibnu Rajab, dan ini yang lebih jelas, wa alaihi yadullu siyaqul hadis, dan ini yang ditunjukkan oleh alur hadis itu, annan nahya innama huwa limadhiha bi amalin laisa bimamduhin fi syara'. Larangannya hanyalah untuk suatu pujian terhadap amalan yang tidak terpuji secara syariat. Ya, sampai tidak tidur sama sekali misalkan. Ini akan menganiaya diri sendiri atau menganiaya suami atau yang lainnya, boleh jadi. Wa alaihi yadullu siyaqul hadis. Ini yang ditunjukkan oleh alur hadis ini. Annan nahya innama huwa li ini salah. Wa ala hadza fakasiran ma yudkaru fi manaqibil ibad. Berdasarkan ini maka sering disebutkan di dalam keutamaan-keutamaan para hamba, mungkin ubat ya, para ahli ibadah, minal ijtihad, para ahli ibadah ketika disebutkan keutamaan mereka, ada kesungguhan yang al-mukhalifi lisyara', kesungguhan yang menyelisihi syariat, ahli ibadah yang ekstrim. Yunha an dzikrihi, dilarang untuk disebut-sebut ala wajhi tamadduh bih, dengan pola pujian, wasana bihi, dan sanjungan ala fa'ili terhadap pelakunya. Ya, kalau melebihi Nabi tak layak dipuji, kecuali kalau niatnya mencela, seperti yang Nabi mencela Khawarij tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang qiraahnya. Polanya pola celaan.
Kita habiskan di sini. Wa istafadu minal hadis karahatu istighraqi jami'il lail fi shalah. Diambil faedah dari hadis ini, dimakruhkan untuk menghabiskan sepanjang malam di dalam salat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad akhadha bidzalika jama'atun minal a'immah. Sejumlah imam telah mengambil dengan hadis ini, faqalu mengatakan yukrahu salatu jami'il lail, dimakruhkan salat sepanjang malam. Kama sayati fi makani, sebagaimana akan datang di tempatnya pembahasan ini. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam alaikum bima tutiqun. Hendaknya kalian mengambil apa yang kalian mampu, yakni tutiqunal mudawamata 'alal khairat, yaitu mampu untuk terus-menerus atau konsisten di atas kebaikan-kebaikan. Biduni takallufin fauqat taqah, tanpa memberat-beratkan diri melebihi kemampuan. Kalau sekali mungkin mampu ya langsung banyak-banyak misalkan. Tapi yang dimaksudkan adalah yang boleh konsisten terus-menerus setiap hari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.